قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada malam ke-16 satu bulan besar, satu bulan Dzulhijjah. Kita semua telah dipilih pada Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali dalam majelis yang mulia ini. Mungkin majelis kita adalah majelis yang penuh berkah, membawa limpahan rahmat, membawa bekal ilmu yang menjadi bekal kita dalam menghadapi ibadah-ibadah dan urusan-urusan kita di dunia, dan mudah-mudahan ini jadi bekal yang manfaat juga untuk kehidupan kita di akhirat. Kita semakin semangat untuk beramal soleh dan mungkin kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan pengawasan rutin kita. Kali ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, hadis 1069, di mana kita membahas tentang perihal sholat berjamaah. Tadi sebelum masuk sudah banyak pengumuman yang diberikan lewat Pak Parji tadi untuk kejelasan kegiatan-kegiatan selama sepekan nantinya, termasuk terakhir tentang perihal jumlah korban yang disalurkan Darus Shalihin. Ada 1062 ekor kambing dan 168 ekor sapi, yang sebagiannya untuk sapi 113 ekor untuk Indonesia Timur, Flores lan Ambon, sedangkan sisanya untuk sapi untuk Gunung Kidul, dan seluruh kambing yang ada yang diperoleh disalurkan untuk 263 masjid yang ada di Gunung Kidul. Untuk dana yang ditampung oleh Darus Shalihin satu kali pelaksanaan ibadah kurban itu kemarin, dana yang masuk itu 4,6 miliar, habis semuanya, nggak ada sisa. Maksudnya untuk kegiatan kurban seluruhnya itu 4,6 miliar rupiah dari tahun 2016, perbandingannya 3,2 miliar. Ya, itu nggak dipegang duitnya, sudah digunakan langsung untuk beli-beli sana sini dan habis. Semuanya sudah dalam bentuk daging yang Bapak Ibu rasakan sendiri. Ya, baik. Sekarang satu pengumuman penting sekali lagi, Poro Takmir, akhir pekan ini ada kajian tauhid dan praktek ruqyah 2 hari. Ya, diikuti dari Sabtu pagi jam 7 sudah hadir di sini sampai hari Ahad jam 2 siang. Ya, sampai hari Ahad jam 2 siang. Nginap di pesantren, kecuali yang dekat pesantren boleh pulang. Nanti pamit sama istri, bilang mau belajar, cuma 1 malam toh. Mudah-mudahan istri nggak nangis. Ya, 1 malam toh di sini ditanggung semuanya. Katakan sama istri, ini semua sudah ditanggung, nanti mudah-mudahan bobot badannya nanti nambah ketika ngaji di sini. Ngajinya apa? Kitab tauhid. Bagi yang sudah punya kitab tinggal membawa kitabnya yang ada. Bagi yang belum nanti insya Allah akan dibagikan sekaligus praktek ruqyah.
nanti dari tim dari Jakarta, tim Rehab Hati dari Jakarta nanti yang akan melatih langsung. Jadi Bapak Pro Takmir yang hadir nanti akan diberikan pelatihan semacam itu, sehingga ketika pulang menghadapi masalah di dusunnya, di masjidnya masing-masing terkait dengan masalah ada yang kesurupan, ada yang kerasukan jin, setan. Nah itu nanti bisa diatasi dengan praktek ruqyah tadi. Insya Allah dengan praktek-praktek yang ringan yang jenengan bisa praktekkan langsung di rumah. Kemudian bagi yang sakit terus punya masalah gangguan-gangguan jin, itu nanti bisa ikut pengobatannya pada Ahad pagi jam 8 sampai zuhur ya. Jadi mohon bisa cari atau menginfokan pada jamaah bagi yang punya sakit seperti itu, bisa dibawa nanti pas hari Ahadnya jam 8 pagi sampai zuhur. Itu untuk praktek langsung, bisa digunakan waktu tersebut untuk mengobati ada yang punya penyakit, misalnya ingin di ruqyah karena kerasukan, ya itu nanti mudah-mudahan bisa terbantu dengan tim Rehab Hati yang nanti yang. Baik, sekarang ini kita lanjut kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya tanda munafik jika pria itu enggan berjamaah di masjid. Tanda apa? Munafik. Siapa yang bilang munafik di sini? Kita lihat hadisnya. Nanti akan terlihat jelas orang yang malas ke masjid, terutama untuk bapak-bapak, nanti tergolong orang munafik. Mudah-mudahan tersinggung dan sadar. Kalau orang tersinggung, orang sadar, berarti nggak punya hati. Terlalu. Taib dibaca langsung artinya saking Ibnu Mas'ud. Bisa di? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang bergembira bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah salat-salat ini saat ia dipanggil untuk melaksanakannya. Karena Allah mensyariatkan untuk Nabi kalian sunanul huda atau petunjuk, dan salat berjamaah termasuk sunanul huda, petunjuk. Seandainya kalian salat di rumah kalian, sebagaimana orang yang menganggap remeh dengan salat di rumahnya, itu berarti kalian telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Aku telah melihat bahwa tidak ada yang tertinggal dari sholat berjamaah melainkan orang munafik yang jelas kemunafikannya. Dan sungguh ada kalanya seseorang biasa dibawa di antara dua orang atau dipapah sampai ia diberdirikan di dalam shaf. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain? Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kami sunanul huda atau petunjuk. Di antara sunanul huda tersebut adalah sholat berjamaah di masjid ketika dikumandangkan azan di dalamnya. Lihat apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, man sarrahu ayyalqallah ta'ala qadan musliman. Siapa yang gembira bertemu dengan Allah dalam keadaan menjadi seorang muslim, falyuhafiz haula'i sholawat, maka jagalah solat yang ada, solat 5 waktu yang ada, haitsu yunada bihin, ketika dipanggil dengan kumandang azan. Ketika dipanggil dengan kumandang azan. Jadi solat itu nantinya punya seruan khusus untuk menarik atau untuk memanggil jamaah-jamaah untuk hadir, itu dipanggil dengan kumandang azan. Fa innallaha syara'a linabiyyikum sunanal huda, karena Allah menyariatkan pada nabi kalian petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat 5 waktu tadi yaitu secara berjamaah itu adalah petunjuk nabi. Wala annakum sholaitum fi buyutikum kama yusolli hadzal mutakhallaf fi baitihi la taraktum sunnatan nabiyyikum. Seandainya kalian itu sholat di rumah kalian, ini lihat bapak-bapak, ini bagi orang yang sholat di rumah, pengennya sholat di rumah, nggak mau pergi berangkat ke masjid.
Sebagaimana ada orang yang ketinggalan sampai dia sholat di rumahnya, la taraktum, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyikum la dolaltum. Jika kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, kalian akan sesat. Jika meninggalkan ajaran Nabi, maka kalian akan sesat. Walaqad ra'aituna wa may yatakhallafu anha illa munafiq. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah ini adalah orang munafik. Ma'lumun nifaq, yang kemunafikannya jelas. Kenapa kok sampai disebut munafik? Karena yang namanya sholat berjamaah itu syiar yang paling nampak. Bapak paling nampak jelas muslimnya itu kalau keluar berjamaah ke masjid. Namun kok nggak pernah kelihatan, wah nampak. Wah itu berarti bukan muslim. Walaupun secara KTP-nya ditulis Islam. Karena kita perlu menampakkan syiar. Syiarnya gimana? Nampak jelas kalau bapak-bapak itu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau nggak pernah kelihatan, orang tanda tanya, wah ini kok muslim apa non muslim? Makanya tanda tanya, sehingga di sini disebut maklumun nifaq, yang kemunafikannya itu jelas. Walaqad kana rajul yu'tabihi, sampai nanti karena saking tahunya sholat berjamaah niku penting, ada orang yang yuhada baina rajulain, ada orang yang dipapah, ditolong untuk bisa menghadiri berjamaah, hatta yuqama fis shaf, sampai dia masuk dalam shaf. Karena saking pahamnya sholat berjamaah itu begitu penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga ada tambahan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengajarkan petunjuk dan sholat berjamaah di masjid ketika dikumandangkan adzan itu termasuk petunjuk Nabi. Berarti di sini satu kesimpulan penting, sholat berjamaah termasuk sunanul huda, petunjuk Nabi. Namun sunan di sini, sunanul huda, bukan berarti sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Karena kalimat sunnah di sini kalau menurut Nabi kita terjemahkan itu petunjuk. Ya, sunanul huda kita terjemahkan apa? Petunjuk. Bukan berarti maknanya itu sunnah sebagaimana hukum fikih. Dan ingat, ini pelajaran dari kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin yang nulis itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Syafi'i tulen. Padahal ulama Syafi'iyah mayoritasnya itu mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah. Namun Imam Nawawi masih pakai hadis ini. Berarti menunjukkan walaupun itu sunnah menurut ulama Syafi'iyah, tetap paling bagus. Ya, bahkan kalau punya kemampuan tetap berangkat ke masjid. Tidak seperti kita anggapannya itu sunnah, gampang-gampangan untuk ninggalkan yang sunnah. Wah, gur sunnah toh. Akhirnya gimana? Ninggalkan sholat berjamaah. Dulu para ulama tahu itu sunnah, mereka semangat kerjakan yang sunnah. Kalau kita ngertinya itu sunnah, malas-malasan kerjakan yang sunnah. Itulah orang saat ini dan orang yang dulu. Iya toh? Nggih. Maka sholat sunnah itu biasanya malas-malasan. Padahal yang namanya sunnah itu jadi pelengkap. Ya, sholat sunnah itu jadi pelengkap dari yang wajib. Karena bapak-bapak, ibu-ibu biasanya yang wajibnya niku kurang. Kurangnya gimana? Gak khusyuk. Gak khusyuknya gimana? Pikirannya banyak. Betul gak ibu-ibu? Masih mikir masak daging pas sholat. Masih mikir besok nanti belanja apa pas sholat. Bapak-bapak masih mikir sesok kemis itu ada pipilan. Wah, ini kepiar nyaur. Itu pas sholat mikir. Makanya sholat wajibnya serba kurang. Ditutup, disempurnakan dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah juga penting. Intinya di sini Imam
atau para ulama termasuk Ibnu Mas'ud di sini, Bapak Ibu sekalian perhatikan, yang namanya sholat berjamaah termasuk petunjuk Nabi. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau tidak jadinya munafik. Kalau tidak nantinya sesat. Maka perlu jelaskan ke jamaah seperti itu. Biar masjidnya itu diisi dengan sholat berjamaah. Biar lebih banyak itu laki-laki daripada perempuan. Sekarang ini sudah akhir zaman. Tanda-tanda kiamat itu perempuan yang paling banyak dibandingkan laki-laki. Kan pernah saya sebutkan, ada seorang laki-laki yang istrinya itu 50. Berapa? 50 loh istrinya. Laki-laki siji ini 50. Saking bodohnya kata Nabi, nggak tahu hukum, ya. Saking bodohnya. Ini tanda bahwa di akhir zaman perempuan makin banyak. Namun tetap bapak-bapak sekalian harus jadi prioritas. Bapak-bapak itu yang di masjid, bukan perempuan yang lebih banyak di masjid. Posisinya harus terbalik. Laki-laki yang lebih banyak, ibu-ibu nggak apa ke masjid 1-2 orang nggak masalah. Mau ngisi masjid juga ibu-ibu nggak masalah. Namun harusnya bapak-bapak yang lebih perhatian berjamaah di masjid. Monggo baca kesimpulan. Menjaga sholat 5 waktu di waktunya termasuk ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga sholat 5 waktu di waktunya termasuk ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disuruh fal yuhafiz ala sholawat. Diperintahkan untuk jaga sholat. Pentingkan sholat tepat waktu. Ora diundur-undur terus. Namun kalau ibu-ibu sebenarnya lebih bebas dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak pergi berjamaah di masjid. Ibu-ibu boleh ya mengerjakan di awal, pertengahan ataupun di akhir waktu boleh. Namun yang lebih bagus ibu-ibu itu kerjakan sholat juga di awal waktu, meskipun cuma di rumah. Yang kedua, menghadiri sholat berjamaah dihukumi wajib bagi yang mampu berjamaah. Bagi yang mampu diperintahkan wajib berjamaah di masjid. Yang mampu berarti apa? Sehat, bisa jalan, ya, tidak ada kendala, tidak ada yang halangi ketika pergi ke masjid. Berarti ada yang nggak mampu. Contoh nggak mampu itu kapan? Sakit. Sakitnya bagaimana sakitnya? Sakit apa Pak? Pilek. Pilek masuk? Wah manja banget, pilek gue masuk. Apa contohnya? Pokoknya nggak bisa jenengan itu pergi berangkat ke masjid. Dapat jalan. Ya, sulit untuk gerak, sulit untuk beranjak dari tempat tidur, sulit untuk jalan dan menempuh perjalanan yang sekian meter. Maka kalau sulit, ya, maka ada uzur untuk tidak ke masjid. Seperti misalnya lagi kalau terjadi hujan deras. Ini salah satu uzur untuk tidak ke masjid. Terus yang ketiga, Sholat wajib mempunyai waktu tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu punya waktu-waktu tertentu. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Jadi kalau diperintahkan sholat itu punya waktu, jangan sampai dikerjakan sebelum waktu, jangan sampai dikerjakan di luar waktu. Ada waktunya. Subuh misalnya tunggu azan 4 berapa sekarang subuh? 4.20. Nggak boleh subuhnya jam 4. Berarti kalau di masjid azannya jam 4 terus subuhnya jam 4, sholatnya batal atau tidak? Batal. Diulang atau tidak? Diulang karena belum masuk waktu. Sama seperti tidak sahnya orang sengaja undur-undur waktu sholat sampai subuhnya jam 7. Ingat, kalau sengaja gak sah, karena sudah keluar waktu. Beda kalau tidak sengaja.
ternyata kebablasan tidur. Ini bukan sengaja ini. Kalau sengaja itu wis ngerti jam 4:30, wah, suwe. Lanjut, akhirnya tanginya jam itu berarti sengaja. Kalau tidak sengaja tiba-tiba pas tangi, waduh, saiki wis jam 7. Nah, itu namanya tidak sengaja. Boleh jenengan kerjakan sholat ketika bangun tadi, tidak masalah. Ya, kerjakan sholat ketika bangun tadi. Waktunya memang sudah lewat, namun diperintahkan untuk mengerjakan sholat ketika ingat. Diperintahkan mengerjakan sholat ketika ingat. Dan ingat Bapak Ibu-Ibu, mementingkan mengerjakan sholat itu tepat waktu lebih didahulukan dibandingkan mementingkan syarat-syarat yang lainnya. Contoh, ada pasien di rumah sakit yang sakit, terus dia pipis di celana. Ketika waktu subuh, keadaan pakaiannya masih kena najis, belum bisa ganti pakaian, baru bisa ganti pakaian jam 7. Apa yang mesti dilakukan? Tetap sholat tepat waktu dalam keadaan bernajis atau tunggu jam 7? Gimana ibu-ibu? Tetap sholat meskipun bernajis, atau nunda sampai jam 7, sholatnya dalam keadaan pakaiannya sudah diganti dan suci? Gimana pilihannya? Kaidahnya ingat, kalau keadaan darurat, pentingkan sholat tepat waktu. Berarti apa? Kerjakan sholat di waktunya meskipun dalam keadaan berpakaian najis, karena keadaan darurat. Karena keadaan apa? Darurat. Dibandingkan jenengan itu tunda, malah waktunya habis. Memperhatikan sholat tepat waktu itu lebih diutamakan dibandingkan dengan memperhatikan najis. Ingat, ini kondisi darurat, harus paham seperti itu. Jadi kalau keadaan di rumah sakit, jenengan atau kita itu dalam keadaan sakit, perhatikan kondisi seperti tadi. Dahulukan waktu sholat dibandingkan memperhatikan najis. Kalau memang kita dalam kondisi darurat, terpaksa sholat dalam keadaan bernajis. Ingat, ini kondisi darurat. Nomor sekawan, Sholat seorang laki-laki di rumah padahal mampu berjamaah di masjid menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak perhatikan, kalau sholatnya itu di rumah, itu berarti menyelisih petunjuk Nabi. Mendingan jenengan itu jadi laki-laki solehah. Laki-laki apa? Solehah. Kenapa solehah? Karena tempat sholat di rumah itu adalah untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sholatnya akhirnya di rumah, berarti jadi solehah. Bukan laki-laki soleh, namun laki-laki apa? Soleha. Ya monggo silakan, pilihan jenengan mau bagaimana. Ini kalau orang-orang sadar terus ini ya terserah. Ya, pengen jadi soleha ya monggo, pilihan jenengan loh ini. Ya, kalau mau sadar jadi laki-laki tulen ya pergi ke masjid. Kalau di rumah jadi apa ibu-ibu? Laki-laki soleha. Itu terserah jenengan, nanti pulang mikir, renungkan, wah aku arak jadi laki-laki soleh opo soleha. Itu ditimbang-timbang gitu, mikir dhewe, pulang itu mikir. Ya, terus Meremehkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membuat seseorang itu sesat. hati-hati remehkan ajaran Nabi. Walaupun di sini cuma sholat berjamaah saja, satu saja ditinggalkan bisa jadi sesat. Karena nanti ada yang mungkin cuma sekedar meninggalkan saja, namun boleh jadi dari meninggalkan satu ini remehkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Jangan sampai diremehkan. Karena ajaran Nabi SAW itu asalnya kita harus hormati, harus agungkan. Contoh, ada orang yang remehkan salah satu ajaran Nabi SAW. Nabi SAW itu mengatakan, jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, jangan nyelupin tangannya langsung dalam wadah.
Namun harus apa? Siram dulu tangannya dengan air. Karena masalahnya tangan ini kita tidak tahu tadi malam itu jalan-jalan kemana. Gak usah dijawab. Jalan-jalan biasa. Ya, karena tangan ini kita tidak tahu jalan-jalan kemana. Orang ini malah jawab, saya tahu tangan saya tadi malam jalan kemana. Dia ngece, remehkan sunnah Nabi SAW. Maka ketika itu, karena ini masalahnya kaitannya dengan tangan, akhirnya ketika dia buang air, tangannya ini masuk satu kepalan ini dalam kemaluannya, dalam lubangnya, nggak keluar, ini satu tangan ini masuk. Para ulama katakan itu loh gara-gara meremehkan sunnah Nabi SAW. Ada sebagian ulama yang membuat dalam kitab hadis salah satu bab judulnya inilah bahaya di dunia bagi orang yang meremehkan ajaran Nabi SAW. Saya pernah menuliskan salah satu buku, saya tulis judulnya itu mengikuti ajaran Nabi itu bukan teroris. Ya, di situ saya bawakan kisah-kisah yang ada. Hati-hati mengejek ajaran Nabi. Hati-hati mengejek ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngejek orang yang pakai jilbab. Ya, ngejek laki-laki yang berjenggot. Hati-hati. Ya, ini bahaya nantinya. Salah satu syariat itu kita ejek, nanti kita bisa kena siksaan atau hukuman yang lebih disegerakan di dunia, belum lagi di akhirat. Sudah ada kisah-kisah di masa silam seperti itu. Mendingan diam daripada banyak komentar. Ya. Terus yang berikutnya, yang keenam. Di antara tanda munafik adalah meninggalkan sholat berjamaah. Di antara tanda munafik adalah meninggalkan sholat berjamaah. Ingat baik-baik bapak-bapak. Atau jenengan buat spanduk lah, taruh depan masjid. Tanda wong munafik adalah meninggalkan sholat berjamaah. Atau pesantren buat aja ini ya. Yang main sadar sholat nih. Iya. Tanda munafik ya meremehkan sholat berjamaah. Main sadar. Tapi nanti dituduh macam-macam ya mendingan gak usah saja. Nanti dituduh teroris lagi kayak gini. Ya. Intinya ini koreksi diri masing-masing. Gak usah vonis orang. Bagi yang malas sholat berjamaah, mugi-mugi sadar ketika dengar nasihat Ibnu Mas'ud ini. Amin. Ya, mudah-mudahan sadar. Yang belum sadar didoakan sadar. Ibu-ibu suaminya belum sadar sholat didongake terus main sadar sholat. Ya, biar tidak jadi lagi-lagi apa tadi? Solehah. Ibu-ibu jangan putus asa, doakan terus suami. Kadang ibu-ibu sudah rajin terus, namun sayangnya berangkat ke masjid sendiri, suami belum mau. Jenengan punya tugas untuk dakwah ibu, itu diajak terus biar suami itu mau sholat, terutama mau pergi ke masjid. Terus yang ketujuh, Sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat semangat sekali mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. semua petunjuk Nabi SAW para sahabat itu ikuti. Yang kecil-kecil saja mereka ikuti. Sampai mereka ingin tahu secara detail bagaimana Nabi SAW itu sholat. Contoh, ini para imam masjid. Nabi SAW itu kalau setelah baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi balik melihat jamaah, muter badannya ke arah jamaah, bukan ke arah kiblat terus. Sebagian sahabat ini sampai berselisih pendapat. Ini Nabi itu balik ke jamaah mutarnya itu ke kanan atau ke kiri? Ya, mutarnya itu ke kanan atau ke kiri. Sebagian sahabat katakan Nabi SAW itu mutarnya itu ke kanan. Sebagian mengatakan itu putarnya itu ke kiri. Sampai seperti itu mereka ingin cari tahu. Tanda bahwasannya para sahabat benar-benar ingin mengikuti Nabi. Namun dalam kasus ini terserah. Ingin muter kanan atau kiri, bebas.
Yang penting jenengan jangan ke arah kiblat terus. Di antara tujuannya imam kok diperintahkan ngadap jamaah itu apa? Untuk ngabsen. Oh, iki ora ketok, iki wingi iki ora mangkat. Oh, iki lagi mangkat sholat ini, alhamdulillah dapat petunjuk. Iki wis ngerti laki-laki soleha. Akhirnya dia pengen jadi laki-laki soleh, akhirnya mangkat. Wah, iki jamaah baru, lihat lagi absen satu-satu. Wah, ada yang sakit, diperiksa itu kenapa bapak itu enggak berangkat. Wow, sekarang di rumah sakit. Akhirnya ketahuan kan dari imam tadi balik. Beda kalau imam itu terus menghadap ke arah kiblat. Jadi salah satu sunnah bapak imam, setelah baca astagfirullah dan Allahumma antas salam tadi, balik muter ngadap jamaah. Dipraktekkan walaupun cuma sunnah yang sederhana. Terus yang ke-8, setiap muslim harus saling membantu dalam kebaikan dan ketaatan. Muslim itu harus saling membantu dalam kebaikan dan ketaatan. Tadi ada yang butuh dipapa sampai masuk dalam shop. Kalau ada yang butuh dibantu ya dibantu. Terus yang ke-9, Nabi SAW ketika meninggal dunia benar-benar telah mengajarkan semua petunjuk yang dapat mendekatkan diri pada Allah. Nabi SAW ketika meninggal dunia benar-benar telah mengajarkan semua petunjuk yang dapat mendekatkan diri pada Allah. Contoh Bapak Ibu perhatikan, contoh sederhana. Di dalam kita mengucap tahiyat, di situ ada bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aslinya teks ini redaksinya itu langsung dari Nabi. Ada redaksi tambahan yang sebagian itu buat bacaannya gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada tambahan Sayyidina. Baiknya tidak perlu ditambah karena dalam teks asli hadis itu tidak ada. Ini untuk bacaan tahiyat, tidak pakai Sayyidina. Namun di luar tahiyat masih boleh. Namun kalau dalam tahiyat nggak ada tuntunan. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah meletakkan ini dalam bacaan tahiyat, namun yang tepat Sayyidinanya itu tidak ada dalam teks hadis. Jadi nggak perlu tambah. Rasul sudah jelaskan sampai beliau meninggal dunia, ajarannya sudah jelas. Ibadah yang beliau jelaskan sudah jelas. Seandainya ada tambahan Sayyidina, Rasul akan ngomong ke sahabat, kemarin saya ralat, sekarang saya tambah dengan Sayyidina. Rasul tidak beritahu seperti itu. Sehingga tetap nggak pakai lafaz Sayyidina dalam bacaan tahiyat. Seperti biasa kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, tanpa pakai ada lafaz Sayyidina di situ. Seandainya Sayyidina ada di situ, harusnya dalam lafaz azan juga ada Sayyidina. Asyhadu anna Muhammad pakai dahulu. Asyhadu anna Sayyidana Muhammad Rasulullah, azannya batal karena tambah-tambah kalimat baru. Tidak ada dalam kalimat azan ada lafaz Sayyidina karena sudah baku, sudah paten. Sama juga seperti doa berazan. Allahumma rabba hazi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil. Tidak perlu ditambahkan ati Sayyidina Muhammadanil. Tambahan Sayyidinanya pada lafaz azan juga nggak ada. Nggak perlu ditambah. Ingat, Rasul sudah jelaskan apapun sampai beliau meninggal dunia. Nggak perlu ditambah-tambah. Kalau tambah-tambah berarti nggak sempurna. Ajaran Islam itu wis baku, sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah. Namun kalau urusan dunia monggo mau ditambah. HP ini kurang 1, tambah lagi, mau tambah 2 ya monggo silahkan. Urusan jenengan. Motor tuku 1, pengen nambah lagi ya boleh silahkan. Namun saran saya yo nggak utang terus. Orang nambah utangan.
Jadi isin toh. Buka mati ini. Nah, sekarang ada poin tambahan apa yang dimaksud dengan minimal jamaah dalam sholat berjamaah. Kita disebut berjamaah itu berapa orang? Wah. Nah, ini dijawab dulu dalam tulisan ini, monggo dibaca. Minimal jemaah adalah 2 orang, yaitu imam dan makmum. Meskipun dengan anak kecil atau dengan wanita yang masih punya hubungan mahram. Minimal jamaah 2 orang. Entah itu 1 orang ini dengan bocah cilik, ya, dia sudah tamyiz minimal, sudah bisa membedakan baik buruk, kita jadikan dia jadi jamaah kita, boleh. Atau misalnya di dalam satu masjid cuma hadir suami istri, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Namun tidak boleh kalau makmumnya istri orang, tidak punya hubungan mahram. Kenapa? Nanti kita lihat penjelasannya. Baca hal ini. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan bahwa ia pernah bermalam di rumah bibinya Maimunah binti Al-Harith dalam salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri Nabi SAW itu jumlahnya berapa ibu-ibu? Berapa jumlah istri Nabi? Ini salah satunya lagi ada nama Maimunah, ada Aisyah, ada Khadijah, ada Sofia, ada Zainab, ada Juwairiyah, ada Ummu Habibah. Banyak istri Nabi SAW. Namun Nabi SAW bisa ngurus semuanya. Ya, beda dengan bapak-bapak. Ngurus 1 istri wayangil ya, bukan mau. Maka kalau tanya-tanya masalah itu, kamu ngurus 1 istri saja nggak beres gitu. Sulitnya bukan main, mau pengen kayak Nabi, nambah lagi. Ya. Dan istri Nabi SAW yang perawan cuma 1. Yang lainnya apa? Rondo semuanya. Ya. Itu loh bapak-bapak. Kenapa Nabi SAW menikahi janda? Karena masalahnya janda itu hidupnya susah, juga ingin mengangkat kesusahan. Jenengan ingin senang-senang terus kok bapak-bapak. Gak mungkin kan dengan ronda-ronda toh? Ya. Coba sopo sik wani. Mas Joko. Namanya sini Maimunah binti Al-Haris. Di sini katakan salah satu istri Nabi SAW. Si Ibnu Abbas bermalam di rumahnya Maimunah. Nanti ada keterangannya di bawah. Maimunah itu siapa? Terus lanjut. Lantas ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat malam. Kalau kita sebut sholat malam, bapak ibu-ibu, berarti tidak dipersyaratkan tidur. Namun kalau disebut sholat tahajud, itu dipersyaratkan tidur. Kalau sholat tahajud tidur dulu. Namun kalau sholat malam tidak dipersyaratkan tidur. Cuma beda istilah saja. Ada yang nggak pakai tidur langsung bangun jam 2, ya dia lakukan sholat malam, sebut sholat malam. Bukan disebut tahajud. Karena istilah tahajud secara bahasa artinya bangun tidur. Terus Ibnu Abbas berkata, aku berdiri dan sholat bersama beliau. Awalnya aku berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegang kepalaku dan menjadikanku berdiri di sebelah kanan beliau. Terus dalam riwayat Muslim? Dalam riwayat Muslim disebutkan lafaz, aku berdiri di sebelah kiri beliau dan beliau memegang tanganku dan memindahkanku, menjalankanku hingga berada di sebelah kanan beliau. Lihat, ketika itu Ibnu Abbas sholat di sebelah kiri, posisinya nggak tepat. Harusnya di sebelah kanan. Rasul itu pegang kepalanya muter. Riwayat lain disebutkan pegang tangannya muter. Jadinya posisinya sebelah kanan. Apakah posisi sebelah kanan? Ini ingat, imamnya 1, makmumnya 1. Ibnu Abbas bocah cilik. Berarti boleh 1 imam dengan seorang bocah. Dan ketika itu ditaruh sebelah kanan. Sebelah kanan apakah mundur sedikit ke belakang ataukah tetap sebelah kanan itu jejer langsung? Jawaban yang paling tepat jejer langsung. Enggak mesti mundur sedikit ke belakang.
Jadi kalau jamaahnya cuma 2 orang, cukup jejer langsung. Terus tahu imamnya bagaimana? Imamnya posisinya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Terus Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha adalah bibi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibu dari Ibnu Abbas adalah Ummul Fadil Lubabah Al-Kubra, merupakan saudara perempuan dari Maimunah. Berarti masih ada hubungan mahram di antara Ibnu Abbas dan Maimunah. Jadi Maimunah dia panggil berarti apa tadi? Bibinya. Ya toh? Bibi apa? Bude? Ini masih saudara ya, pokoknya saudara perempuan nggak jelas nih Mbak Yuni atau ya adiknya nggak jelas ya. Pokoknya ini masih punya hubungan saudara dengan ibunya Ibnu Abbas. Berarti dia bermalam di rumah bibinya langsung. Jadi nggak masalah karena masih hubungan mahram. Terus dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada 2 orang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua ingin safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Jika kalian berdua keluar, maka kumandangkanlah azan dan yang paling senior di antara kalian dialah yang menjadi imam." Ini menunjukkan minimal jamaah adalah 2 orang. Ini 2 orang pergi safar bareng. Nabi perintahkan kalau masuk waktu sholat, kumandangkanlah azan. Berarti saat safar tetap berjamaah. Berarti saat safar, perjalanan jauh tetap berjamaah. Yang paling senior itu yang jadi imam. Terus seorang laki-laki dan perempuan pun jika sholat bersama sudah dianggap berjamaah jika memang ada hubungan mahram atau suami istri. Ingat, jika ada hubungan mahram atau suami istri. Terus dalam hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika suami bangun malam lantas membangunkan istrinya, lalu keduanya melaksanakan sholat 2 rakaat, maka keduanya dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang rajin berzikir pada Allah. Jika suaminya bangun malam lalu bangunkan istrinya, ya, lalu mereka melakukan sholat 2 rakaat barengan. Masya Allah, mesra sekali. Sholat apa? Malam bareng. Di sini disebutkan yang bangunkan siapa? Suami. Namun suami-suami saat ini angelnya bukan main kalau bangun malam. Biasa yang bangun itu siapa? Istri. Istrinya bangunkan suami. Pas digugah, ya. Siapa ya? Banyak alasan. Namun kalau dua-duanya itu bangun barengan terus lakukan sholat kali rakaat. Ini pengantin baru ini kayak gini. Kadang bangun cuma pipis saja ya. Kalau dua-duanya melaksanakan sholat bareng berjamaah cuma 2 rakaat saja, dicatat sebagai orang yang rajin berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kecuali jika seorang laki-laki berjamaah dengan seorang perempuan. Nah, itu diganti perempuan. Saya salah ketik itu. Yang bukan mahram. Nah, masa seorang pria yang bukan mahram kan jadi kacau ini ketiknya. Namanya saya manusia, ada salah nulis. Iya toh? Salah kan? Iya. Berjamaah dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Yang pria di situ diganti perempuan. Salah nulis, manusia. Ya. Terus hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Lihat, seorang laki-laki tidak boleh berjamaah dengan seorang perempuan. Yang perempuan ini bukan mahram. Biasa kita sebut bukan muhrim, sama. Namun yang tepat istilahnya itu bukan mahram. Kenapa tidak boleh? Nabi larang berdua-duaan walaupun dalam ibadah. Walaupun dalam ibadah. Ini biasanya yang putri-putri, kalih putra, alasannya
ya ketika jalan bareng, sholat bareng, yang satu jadi imam, yang putrinya jadi makmum. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kholwat, berdua-duaan, walaupun kedoknya ibadah. Bahaya ini. Kenapa kok saking bahaya? Wah, bapak bisa rasakan sendiri coba. Waduh, ini ketok eneng buri, nom ini, wah. Saya harus perlama ini sholat saya, ini harus perbagus. Allahu Akbar. Wah, tambah pikiran lagi itu. Waduh, itu ayo itu. Walaupun ada takbir, walaupun ada pembatas, pikiran sudah nggak tenang. Nggak khusyuk. Terus pembahasan terakhir, dapat 1 rakaat, dapat jamaah, dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Ingat ya kaidahnya, dapat 1 rakaat berarti dapat jamaah. Kapan dapat 1 rakaat? Yaitu ketika mendapati imam rukuk. Berarti kalau kita sujud terakhir imam baru kita dapat. Tidak dapat berjamaah, tidak dapat jamaah. Namun dikatakan dapat jamaah kalau dapat 1 rakaat. 1 rakaat hitungannya kapan? Ketika dapat rukuk, dapat rakaat. Baca. Seseorang yang mendapatkan 1 rakaat berarti mendapatkan berjamaah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapatkan 1 rakaat maka ia mendapatkan sholat berjamaah. Terus mendapatkan rukuk sebelum imam bangkit berarti telah mendapatkan 1 rakaat. Sebagaimana hal ini menjadi pendapat jumhur ulama. baik, lihat. Dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Yang penting imam belum bangkit. Beda kalau jenengan buru-buru, wah ini imam ini lagi rukuk ini sekarang. Ternyata langsung imam sami Allahu liman hamidah, baru kita ikut-ikutan rukuk, berarti gak dapat. Karena imam sudah bangkit saking rukuk. Kalau imam masih rukuk kita masuk. Namun baiknya takbirnya 2 kali nggih. Kenapa 2 kali? Takbir pertama dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu takbir kedua lagi ingin rukuk. Tanpa mulai dengan sedekap. Karena sedekap itu untuk baca surat. Atau cukup dengan ucapan, gak mesti angkat tangan, karena yang penting dengan ucapan Allahu Akbar untuk pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar kedua untuk turun rukuk, langsung ikuti imam rukuk. Coba perhatikan hadis dari Abu Bakrah, baca. Hal ini berdasarkan hadis Abu Bakrah ketika ia mendapatkan jamaah dalam keadaan rukuk, ia melakukan rukuk dari sebelum masuk dalam shaf. Lagi di pintu Abu Bakrah itu sudah rukuk. Wah, Nabi SAW lagi rukuk. Wah, daripada saya telat. Allahu Akbar. Langsung sambil jalan, sambil rukuk, masuk dalam shaf. Ya, dia jalan terus masuk dalam shaf. Wah, aku sentok rukuk. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan hal tersebut dan beliau berkata, semoga Allah memberikan terus semangat padamu, namun seperti itu jangan diulangi. mana yang tidak boleh diulangi? Rukuk sambil jalan. Mana yang masih boleh berarti? Dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Yang nggak boleh dari pintu sudah rukuk. Itu yang nggak boleh. Dia jalan ini sebelum masuk shaf nih. Wah, Nabi sudah rukuk itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, saya jalan. Alhamdulillah dapat rukuk, dapat 1 rakaat. Nabi tegur, yang itu jangan diulangi. Kamu tuh saking semangat sekali. Namun yang itu nggak boleh diulang. Terus juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian pergi sholat dan kami sedang sujud, maka ikutlah sujud. Namun tidak dianggap sama sekali mendapat 1 rakaat.
Siapa yang mendapatkan 1 rakaat maka berarti ia mendapati sholat. Lihat, jika imam sujud, langsung kita juga ikut sujud. Namun ingat, mulai takbirnya nanti 2 kali. Takbir pertama untuk takbir mulai, takbir kedua untuk ngikuti sujud. Jadi nggak perlu nunggu sampai rakaat berikut. Imam sujud, pokoknya ikut sujud. Namun kalau ikut sujud, sujudnya ini tidak dihitung sa'rokaat. Terus lanjutannya dalam Irwa Al-Ghalil nomor 496 disebutkan ada lafaz tambahan. Siapa yang mendapati ruku berarti mendapatkan 1 rakaat. Siapa yang mendapati ruku berarti mendapatkan 1 rakaat. Terus Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa menyatakan siapa yang mendapati ruku berarti mendapati 1 rakaat. Nah, dari pernyataan itu lafaz tambahan tadi berarti kesimpulannya dapat ruku, dapat rakaat. Berarti tidak masalah kalau tidak baca Al-Fatihah. Karena kalau kita dapati ruku berarti tidak baca Al-Fatihah. Terus Al-Fatihahnya siapa yang nanggung? Imam yang nanggung. Ya, imam yang nanggung. Dan ini yang jadi pendapat yang lebih tepat dibandingkan dengan orang yang berpendapat harus baca Al-Fatihah dulu walaupun telat tadi. Kalau ini kesimpulannya dia dapati ruku berarti tidak sempat baca Al-Fatihah. Kalau tidak sempat karena kejar ruku tadi atau dapati ruku tadi berarti bacaan Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Itulah diantara hikmah berjamaah, ada yang kurang-kurang ditanggung oleh Pak Imam. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang bertanya bisa bertanya langsung atau lewat tulisan. Semonggo. Ada yang tanya lewat tulisan. Bila ada orang membaca Al-Quran menjelang azan subuh dengan suara keras, pakai pengeras suara, bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Ganggu orang. Tidak boleh orang saing-saingan untuk mengeraskan bacaan Al-Quran. Sing iki moco Quran, yang di rumah juga moco Quran lagi sholat malam. Ganggu orang, baiknya tidak. Ada makmum terlambat dalam sholat, setelah selesai sholat dia menutup ketinggalan tersebut, tetapi dia menutupnya tidak sesuai dengan banyak rakaat yang ketinggalan. Misal sholat zuhur dia ketinggalan 1 rakaat, setelah salam dia menutup sebanyak 4 rakaat, tidak 1 rakaat. Wallahu a'lam. Kok di ketinggalan 1 kok malah nambah 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami yang akan saya Monggo Bu. sampaikan, yaitu kesimpulan mutiara hadis nomor 8. Iya. Nomor 8 berbunyi setiap muslim harus saling membantu dalam kebaikan. Iya. Kebetulan pada saat ini keluarga kita muslim, saudara kita muslim yang ada di Myanmar, orang-orang Rohingya dibantai mati-matian, dipotong-potong, dibakar dan lain sebagainya, diadab. Kami atau kita sebagai kaum muslim yang ada di Indonesia umumnya, khususnya di jamaah yang ada di sini, pastinya tersentuh hati kita. Untuk itu kami memohon kepada Ustadz untuk marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang ada di sana, dipimpin oleh Bapak Ustadz, mudah-mudahan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Bapak Ustadz mengadakan kumpulan dana atau sebagian sisi kita untuk menyampaikan uluran tangan kita, kami pun siap. Mungkin semuanya siap, jamaah yang ada di sini. Yang kedua kalinya Pak Ustadz, tadi telah diterangkan tentang sholat berjamaah. Yang jamaah 1, imam 1 di sebelah kanan.
kalaupun belum selesai sholat berjamaah, ada orang datang menusul, kemudian posisi yang menyusul itu di sebelah kanan juga atau mengambil di sebelah kiri atau sebelah kanannya harus mundur atau bagaimana? Pertanyaan saya seperti itu, mohon dijawab karena banyak pro dan kontra kalau saya sholat berjamaah seperti itu, Pak Ustadz. Baik. Yang terakhir, karena di sana di pinggir tepi jalan pondok pesantren ada papan nama untuk yaitu tentang umroh. Kebetulan kami punya teman ataupun tetangga yang ingin menjalankan umroh. Itu berarti pondok pesantren Bapak itu mengurusi untuk umroh juga, karena umroh ini sebatas kita mendengarkan berita-berita yang ada di televisi dan lain sebagainya, banyak yang seperti itu. Untuk ini kami mohon penjelasan dari Bapak Ustadz, bagaimana kalau ada anggota kami yang ingin menjalankan umroh lewat Bapak Ustadz yang ada di pondok sini, Pak Ustadz. Terima kasih. Mungkin ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung. Yang pertama tentang keadaan saudara-saudara kita di Rohingya, kita doakan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesabaran untuk melawan orang-orang kafir yang menzalimi mereka. Mereka tetap dikuatkan iman dan juga diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan dari penyakit-penyakit yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senangnya. Dan kita mudah-mudahan dilapangkan rezeki juga untuk bisa membantu mereka. Mudah-mudahan nanti di pertemuan ke depan di Karangreje ataupun di Darussolehin lagi, nanti kami akan usahakan untuk membuka donasi tersebut. Kenapa dari sebelum-sebelumnya belum dibuka? Karena ini masalahnya menampung duit umat. Kita takutnya tidak dapat tempat yang pas untuk penyaluran. Namun nanti sudah ada yang bisa membantu untuk hal ini. Ya nanti insya Allah kami berusaha galang dana dan nanti kami nitipkan ke lembaga yang lain, bukan kami langsung, karena kami tidak bisa terjun langsung ke sana karena juga berat dan ada tanggung jawab di sini, sehingga nanti dananya kami titip ke yayasan-yayasan yang lebih terpercaya dan bisa menyampaikan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Insya Allah nanti akan menyusul tentang hal ini. Pokoknya Bapak Ibu doakan terus, mungkin orang-orang Rohingya itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka terselamatkan nyawa-nyawa mereka dari ancaman orang-orang kafir. Allahumma amin. Kemudian sholat berjamaah ada orang ketiga hadir lagi. Tadi sudah 2 orang, jamaahnya sebelah kanan. Datang orang ketiga, baiknya yang di depan yang jadi jamaah itu mundur. Bisa jadi dia sadar ada jamaah di belakang, dia langsung mundur. Ya, nanti posisinya di belakang imam. Atau nanti yang orang ketiga ini memberikan syarat. Orang ketiga itu biasanya menepuk pundaknya, cuma tanda sebagai syarat. Tidak isyarat. Tidak berada jejer lagi samping kanannya. Namun kalau untuk ibu-ibu, karena posisi imamnya ibu-ibu itu imamnya. Kalau ibu-ibu sholat bersama ibu-ibu sendiri, maka posisi imam itu berada di tengah-tengah, tidak berada di depan. Saya ulang, ibu-ibu ketika sholat berjamaah bersama ibu-ibu, posisi imam itu berada sejajar dengan jamaah, jejer dengan jamaah, bukan berada di depan. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, ya tetap di samping kanan terus, tidak mesti mundur ke belakang. Jadi bedakan antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Nah sekarang ini tentang masalah umroh. Iya, nanti ada umroh sekitar bulan Februari, tanggal 26 Februari. Nanti Darussolehin juga nanti akan memberangkatkan umroh seperti tahun lalu.
Ya, kemarin kita dengan Jogja akhirnya bisa memberangkatkan 1 bis. Kalau yang di sini ini pakai Nur Ramadan, kita tidak pakai yang punya masalah kemarin yang umrohnya cuma 14,3 juta ya, bukan. Di sini pakai biaya yang lebih tinggi 25 juta. Karena biayanya seperti itu, insya Allah dijamin aman dengan fasilitas juga yang juga nanti memuaskan jamaah. Bisa tanyakan kepada yang kemarin sudah berangkat. Adapun yang di TV, yaitu yang memang punya masalah. Kenapa sih itu punya masalah? Gini ibu-ibu, realitanya 14 juta itu tidak mungkin berangkat umroh. Terus mereka mau berangkatnya gimana? 14 juta itu bisa punya 2 cara untuk berangkat. Yang pertama, pakai future value. Ini dalam ilmu ekonomi, itu maksudnya uang itu akan mempunyai nilai tambahan ketika didepositokan. Ya. Maksudnya apa di sini? 14 juta nanti bisa berkembang, kalau bunganya sekian persen nanti bisa jadi 16 juta. Namun sebenarnya 16 juta pun itu agak atau berat untuk berangkat. Taruhlah dia 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi jadi 16 juta. Dan masalahnya kadang bertambah tahun juga biaya umrohnya juga jadi bertambah. Nah sekarang caranya yang dilakukan oleh travel yang bermasalah itu, dia himpun lagi jamaah lagi dengan harga promo lagi, tambah dengan jamaah baru. Maka yang sudah nyetor duluan, nah itulah yang berangkat. Biaya ditutupin oleh siapa? Ditutupin oleh yang nyetor belakangan. Terus yang nyetor belakangan nanti ditutupin lagi oleh yang nyetor paling belakang lagi. Makanya yang kena masalah yang terakhir. Yang kena masalah itu yang terakhir. Yang terakhir itu nggak berangkat. Yang sudah di awal-awal itu yang berangkat. Itu masalahnya. Akhirnya bangkrut. 800 miliar habis. Karena sudah caranya seperti itu. Secara logika nggak mungkin. Maka dia permainkan cara tadi. Maka dia harus, biar bisnisnya jalan, harus ada jamaah terus. Maka kalau ada jamaah terus, nah itu baru depan itu nanti selamat. Namun yang biasanya jadi masalah itu yang di belakang. Nah itulah bedanya. Kalau ini nggak pakai sistem itu. Berangkat ya berangkat. Dipastikan berangkat, nggak dipastikan dengan antri untuk nunggu 2 tahun atau setahun lagi baru berangkat, nggak. Ini tanggalnya sudah jelas, berangkatnya langsung seperti itu. Tidak ya dengan menunggu antrian sampai setahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun belum juga berangkat. Itulah bedanya. Kemudian ada lagi yang dengan mic, monggo. Ya. Ya, mana ini yang tanya? Di mana? Di bawah. Di bawah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, saya pernah mendapati dalam sebuah masjid itu ada 2 jamaah, Ustaz. Jadi setelah sholat utama selesai, kemudian susulan sholat itu terjadi sampai ada 2 jamaah. Itu boleh atau tidak? Baik. Kemudian sebagai kita yang datang belakangan, apakah ikut jamaah yang lebih dulu atau yang terakhir? Kemudian yang kedua, saya juga pernah mendapati dalam perjalanan mengqashar sholat maghrib dan isya. Terus? Waktu itu sudah waktu sholat isya, kemudian rombongan yang mengqashar itu melaksanakan sholat isya terlebih dahulu baru melaksanakan sholat maghrib. Itu kira-kira bagaimana? Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung. Untuk 2 jamaah tadi itu baiknya tidak ada dalam satu masjid. Kalau ada yang lagi berjamaah, maka jamaah yang orang-orang yang telat itu ikut jamaah yang sudah ada. Jangan buat jamaah yang baru lagi. Kecuali memang karena tidak tahu. Kecuali karena memang tidak tahu. Oh ternyata di bawah yang di atas juga ada yang sholat. Yang di bawah ini nggak tahu kalau ada jamaah di atas. Nah seperti ini mungkin jadi uzur. Namun kalau tahu satu masjid, termasuk di masjid pesantren juga, tolong kalau sudah ada jamaah, kalau ini sama-sama telat, ikuti jamaah yang sudah
ada. Lihat kalau di bawah itu kosong, nggak ada orang, oh mungkin jamaahnya di atas, ikut yang ada di atas, tidak buat lagi jamaah yang baru di bawah. Kemudian untuk masalah 2 jamaah sudah ada, terus mau ikuti yang mana? Saya sudah sampaikan tadi, baiknya cuma 1, berarti terserah saya mau memilih yang mana. Ya, kalau kondisi seperti ini agak sulit untuk menimbangnya, karena sudah terjadi kesalahan sebenarnya. Baiknya satu masjid cuma ada 1 jamaah saja. Jamaah ini sudah selesai, baru ikuti lagi buat jamaah yang baru. Tentang jamaah bisa berulang kali dalam satu waktu sholat, itu nanti ada pembahasan insya Allah di pertemuan berikutnya. Kemudian qasar sholat maghrib dan isya di waktu isya. Mungkin istilah yang tepat jamaah sholat. Karena kalau qasar yang dimaksud sholat 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Nisa diringkas jadi 2. Sholat zuhur diringkas jadi 2. Sholat ngasar diringkas jadi 2. Itu namanya qasar sholat. Sedangkan kalau maghrib, nisa dikerjakan di waktu isya namanya jama. Disebut jama takhir. Nah baiknya kerjakan urutannya sesuai dengan urutan waktu sholat. Maghrib dan isya berarti mana yang kerjakan dulu? Maghrib. Walaupun di waktu ngisa. Jadi maghrib dulu, kemudian kerjakan sholat ngisa. Walaupun ini lagi di waktu ngisa. Jadi sesuai dengan urutan sholat. Karena apa tadi? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat sudah punya ketetapan waktu. Yang duluan itu adalah maghrib, baru kemudian ngisa. Maka kalau mau jamaah takhir, kerjakan maghrib dulu, kemudian kerjakan ngisa. Ada lagi yang langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat tahajud. Iya. Misalnya seorang suami istri itu mau sholat tahajud. Ada pendapat sholat tahajud itu sholat sendiri-sendiri atau jamaah ya. Yang saya tanyakan itu lebih baiknya sholatnya itu berjamaah atau sendiri-sendiri kan? Ini untuk suami istri. Iya. Tadi sudah ada hadisnya berjamaah atau sendiri-sendiri? Berjamaah. Berarti sekali-kali boleh berjamaah, sekali-kali boleh sendiri-sendiri. Terserah Bu. Ya. Iya, yang kedua. Di antara seorang ibu atau seorang perempuan yang sholatnya di rumah lalu berjamaah, kalau sholat isya atau subuh itu berjamaah itu bagaimana? Imam itu bacaannya sir atau si? Ini sholatnya di rumah. Iya, Yang imami sinten? ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Sir apa jar? Di sini dilihat. Kalau di kanan kiri itu nggak ada laki-laki yang nguping, berarti boleh dikeraskan. Namun kalau suaranya takut terdengar, cukup lirih saja. Maksudnya tidak terlalu keras, gitu. Baik. Satu lagi bapak tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya ada ibu lagi ya monggo. Bapak lambat sih, ayo. Monggo Bu. Tadi ada ibu lagi? Ya bapak Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya coba diperbaiki tuh mic. Kita Ya. Sebentar Pak Baun. Ya, mana yang nanya? di bawah. Nggih, monggo. Kali pertanyaan Iya. ingkang kita aturaken dhateng Ustaz. Sepindah kita nanti mireng wonten ing satunggiling masjid jamaah maghrib misa menika karena waktu malam pakai suara terang ataupun jelas. Namun jamaahnya terbilang sekitar 7 sampai 5 orang pakai pengeras suara. Iya. Itu seyogianya lebih baik atau lebih kurang baik? Ingkang nomor kali bacaan lafaz Fatihah menika diawali dari ta'awud sampai amin. Kalau sesudah kalimat
waladhdallin. Masih ada selingan di sisi B lepat. Astagfirullahaladzim. Amin. Ini boleh menopo boten? Boten. Makaten. Baik. Yang lapas tambahan tadi waladhdallin. Allahumma gfirli. Amin. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira gitu. Nggih. Amin. Enggak boleh. Itu lapas tambahan. Nah, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Seperti itu enggak boleh. Adapun tadi kalau jamaahnya cuma 7 orang, ya, maka cukup mungkin pakai pengeras suara di bagian dalam saja. Ya, cukup pakai pengeras suara di dalam masjid saja. Terus ini pertanyaannya saya ringkas saja. Pertanyaan di kertas sekarang. Tadi mau tanya Pak? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan pertanyaan saya, apakah matematika bantu bahwa manusia satu di dunia ini identik dengan satu penghuni di akhirat, baik penghuni surga atau penghuni neraka. Kemudian tadi gimana? Coba diulang. Satu manusia di dunia apa sama dengan satu penghuni di akhirat? Satu. Apa tujuan pertanyaan ini? Saya kurang paham. Satu penghuni. Apa ya, profil dari manusia di dunia ini untuk gambarannya satu penghuni di akhirat, karena yang menurut saya dengar itu bahwa kenikmatan tertinggi di surga itu kalau berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, apakah bentukan satu penghuni akhirat itu bagaimana, begitu Pak? Mungkin bentuknya gitu. Rupanya. Kalau surga ini sendiri, pertanyaan saya kalau agak kurangnya. Saya belum paham ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah sekarang saya belum paham. Kalau bentuknya memang nanti manusia akan kembali nom lagi. Jadi nggak ada yang sepuh, tua, nggak ada. Semua kembali lagi nom sekitar 30-an tahun. Dan tingginya nanti semuanya sama, seragam dengan nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam. 60 hasta. Jadi yang kecil, yang sekarang cilik, tinggi sekali. Ya, nggak ada yang pangling-pangling ya, tetap masih ingat juga. Tapi maksudnya dari sisi bentuk fisiknya seperti itu. Ada lagi rincian yang lainnya seperti tadi. Kalau mudah-mudahan itu yang dimaksud. Mungkin Satu laki-laki punya 70 bidadari. Iya betul. Namun bidadari yang paling cantik istrinya sendiri. Ya, itu biar saya tambah, biar bapak jangan GR itu dapat bidadari. Tetap dapat istrinya sendiri. Setelah penguburan jasad, si fulan di kuburan akan datang malaikat penjaga kubur. Di kuburan, jasad atau roh fulan tadi ditanyai malaikat di saat hidupnya. Bagaimana pembangunan di atas kuburan yang dipasang nisan, nama mayit, upin atau rumah kecil? Ya tetap juga akan ditanya walaupun nanti di atas kuburnya itu ada nisan. Ya, jangan jadikan nisannya sebagai penghalang untuk jawab pertanyaan kubur, atau malaikat nggak mungkin masuk kubur. Ini masalah alam gaib, ini nggak bisa mau lawan-lawan malaikat, mau dibentengi, mau pakai apa yang nggak bisa. Wajib atau sunnahkah menambah pahala bagi si mayit dan bagi yang membangun? Intinya kubur yang paling bagus itu tidak diberikan bangunan, tidak diberikan semen, tidak diberikan keramik. Ini pelajaran dari mazhab Syafi'i. Terus, Ustadz, apa yang disebut pengobatan dengan besi panas? Yaitu yang dimaksudkan dengan K.
Ya, ini dulu kalau orang itu punya luka parah, ambil besi panas, ditempelkan di bagian yang luka, maka cepat sembuh. Masalahnya pengobatan dengan kayak ini, orang tidak bergantung pada Allah secara total. Karena nanti dia, wah ini pakai kain langsung sembuh. Berarti hatinya tergantung pada pengobatan itu saja. Nah ini yang diingatkan oleh Nabi. Bagusnya orang ketika berobat pun, pakai cara apapun, tawakalnya penuh pada Allah. Dan benarkah operasi termasuk pengobatan besi panas? Tidak, beda operasi di rumah sakit itu dengan pengobatan besi panas. Bagaimana hukumnya ada imam saat itu sholat fardu, hanya ada imam dan satu makmum, tapi imamnya sholat di depan dan makmum seorang diri di belakang, tidak di samping, masih boleh. Namun yang afdolnya sejajar jejer dengan imam. Kalau ada yang baru datang, baru nanti ditarik mundur ke belakang. Bila sholat berjamaah hanya dengan istri, apakah posisinya sejajar juga dengan imam? Posisi bareng istri, walaupun jenengan cinta mati sama istri, tetap istri di belakang. Gak bisa bawa istri ke depan. Walaupun alasannya, wah saya sudah cinta mati sama istri saya, gak bisa. Tetap istri itu di belakang. Gak mesti di kanannya, yang penting di belakang. Situasi yang serba tidak saling mengenal, waktu mepet, tempat sholat untuk segera bergantian yang lainnya. Bolehkah kita langsung menempatkan diri sebagai imam? Seperti di bandara ataupun terminal. Boleh kalau jenengan yakin bisa ngimami, jenengan yang maju jadi imam ya silahkan. Namun ada beberapa orang yang kurang cocok jadi imam, namun terlalu pede untuk jadi imam. Saya pernah waktu kuliah saya tegur ada seorang imam. Dia salah baca surat dan ini fatal sekali. Karena cuma surat Qul huwallahu ahad saja salah. Ya, saya itu protes dia. Ya, sampai ketika itu, dan memang juga orang ini biasanya nyelonong saja maju ke depan. Saya langsung maju ke depan, bilang, Bu, kalau nggak bisa jadi imam ya jangan maju ke depan lah. Ya, karena baca Qul huwallahu ahad saja salah kayak begitu. Ya. Jadi yang mau maju imam ya silahkan, tahu diri. Kalau memang dirinya itu pantas jadi imam ya silahkan maju. Namun kalau sudah sadar diri, saya itu masih bacaannya belepotan, ya masih bacaannya sulit, ya maka sadar diri, mendingan suruh yang lain itu jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian atau pengawasan untuk malam hari ini. Diingatkan, kajian takmir Sabtu pagi jam 7, mohon daftarkan diri. Tidak daftar nggak boleh datang. Nggak daftar nggak boleh datang. Peserta cuma dibatasi 200, kuotanya sudah full, maka tidak boleh lagi yang lainnya daftar. Demikian yang disampaikan. Terakhir juga poro takmir yang belum kumpul laporan, segera kumpul laporan. Nggak ngumpul laporan jadi blacklist, tahun depan nggak dapat kurban lagi. Ya, yang nggak kumpul laporan segera kumpul. Kita masih beri waktu dan terus diingatkan. Segera kumpul, bisa juga malam ini kumpul ke pengurus pesantren. Ada Mas Rudi dan yang lainnya bisa di ini. Untuk daftar nanti hubungi Mas Rudi, catat nama, nomor HP, nama masjid. Satu masjid, satu orang. Itu saja, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis, mengunjungi semua sehat dan dimudahkan dalam segala urusan, dimudahkan dalam rezeki dan juga dimudahkan dalam setiap ibadah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.